Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah berkaitan dengan salah satu metode yang dapat digunakan di dalam multi kriteria decision making, yaitu AHP atau dikenal dengan Analytical Hierarchy Process. Jadi AHP ini salah satu metode di dalam MCDM. Jadi dia adalah metode pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Nah, di sini akan coba saya jelaskan contoh kasus pengambilan keputusan yang diselesaikan dengan menggunakan AHP, mulai dari proses pengumpulan datanya sampai pengolahan data sampai ke kesimpulannya. Jadi misalnya di sini kasus yang diangkat itu adalah tentang pemilihan manajer baru. Suatu perusahaan akan mengangkat seorang manajer keuangan baru, dan kemudian manajemen menetapkan 3 kriteria yang dipertimbangkan, yaitu kriteria soft skill, motivation, dan kompetensi. Jadi ada 3 kriteria yang dipertimbangkan. Kemudian untuk alternatif keputusannya ada 3 orang calon, yaitu A, B, dan C. Kemudian terdapat 3 orang penilai dalam proses pemilihan ini, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan manajer keuangan yang lama. Jadi ada 3 kriteria, 3 alternatif keputusan, dan yang menilai adalah 3 orang ini. Analisis pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan AHP. Nah, kita mulai dari awalnya dari kasus tadi, bisa kita buat hierarki AHP-nya menjadi seperti ini. Jadi tadi di sini hierarkinya yang level 1 yang paling atas di sini adalah goal-nya. Goal-nya di sini adalah ingin memilih manajer baru. Kemudian level 2 dari hierarkinya adalah kriteria yang dipertimbangkan. Tadi kriteria yang dipertimbangkan ada 3, yaitu soft skill, kemudian motivation, dan kompetensi. Kemudian level 3 ini menunjukkan alternatif keputusannya. Alternatif keputusannya tadi berdasarkan kasus ada 3 calon, A, B, dan C. Tuh, jadi nanti di dalam AHP ini kita akan melakukan suatu pemilihan manajer baru dengan mempertimbangkan 3 kriteria ini dengan alternatif keputusannya ada 3 calon, A, B, atau C. Tuh. Nah, kemudian sebelum masuk ke pengolahan data, kita lakukan pengumpulan data dahulu dengan cara kita membagikan kuesioner kepada 3 orang tim penilai tadi. Tadi kan penilainya ada 3 orang ya. Nah, kuesioner yang kita bagikan untuk AHP itu disebut dengan kuesioner perbandingan berpasangan. Kuesioner perbandingan berpasangan yang diberikan kepada responden yaitu tim penilai. Yang pertama adalah kuesioner perbandingan berpasangan untuk kriterianya. Karena tadi ada 3 kriteria, maka di sini kuesionernya menjadi seperti ini. Kita membandingkan antara kriteria soft skill dengan motivation, kita bandingkan soft skill dengan kompetensi, kita bandingkan motivation dengan kompetensi. Jadi saling dipasang-pasangkan antara 2 kriteria. Kemudian seperti pada aturan AHP, untuk kuesionernya kita gunakan skala dari Sati. Jadi ini nilainya dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di skalanya 1 sampai 9. Nah, cara mengisinya adalah, jadi apabila responden mengisi nilai semakin menjorok ke kiri, itu berarti menurut si responden kriteria yang sebelah kiri itu lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jadi semakin ke kiri berarti kepentingannya itu semakin lebih besar dibandingkan dengan yang kanan. Kemudian kuesioner yang bagian kedua itu adalah berkaitan dengan alternatif. Alternatif di sini kita bagi lagi menjadi alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi yang pertama itu alternatif berdasarkan kriteria soft skill. Jadi kita melihat
masing-masing calon tadi, calon A, B, dan C, itu soft skill-nya seperti apa sih? Dengan cara kita bandingkan antara dua calon tadi. Jadi karena calonnya tadi adalah A, B, dan C, maka di sini kita bandingkan soft skill-nya A dengan B, soft skill-nya A dengan C, dan soft skill-nya B dengan C. Sama dengan yang kuesioner kriteria tadi, misalnya di sini responden mengisinya itu misalnya antara A dan B gitu ya, responden mengisinya semakin condong ke kanan, itu berarti menurut si responden soft skill-nya B itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan A. Jadi semakin ke kanan semakin lebih bagus, semakin ke kiri berarti semakin bagus si A dalam hal soft skill menurut responden. Kalau responden mengisi di tengah-tengah sini atau angka 1, berarti menurut responden dalam hal soft skill A dan B itu nilainya sama. Gitu seterusnya. Nah, tadi ini alternatif berdasarkan kriteria soft skill, kemudian selanjutnya adalah alternatif berdasarkan kriteria motivation, dan yang terakhir adalah alternatif berdasarkan kriteria kompetensi. Tuh, jadi kuesionernya untuk AHP, yang pertama adalah kuesioner perbandingan berpasangan kriteria, yang kedua adalah kuesioner perbandingan berpasangan alternatif berdasar masing-masing kriteria. Tuh, jadi semakin banyak kriterianya, maka di sini kuesioner perbandingan alternatifnya akan semakin banyak juga. Nah, misalnya dari kuesioner tadi, setiap anggota tim penilai melakukan pengisian kuesioner. Misalnya hasil isian kuesioner dari direktur utama adalah sebagai berikut. Jadi misalnya nih dari direktur utama dia diminta untuk mengisi kuesioner perbandingan berpasangan yang kriteria, hasilnya seperti ini. Jadi menurut si direktur utama untuk kriteria soft skill dan motivation ini lebih penting yang soft skill karena condongnya ke arah kiri. Kemudian soft skill dengan kompetensi ini condongnya ke arah kompetensi, skornya 5. Dari antara motivation dan kompetensi lebih condong ke kompetensi dengan skornya maksimal 9. Nah, dari hasil isian kuesioner ini, kalau kita masukkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan, hasilnya seperti ini. Jadi caranya untuk membuat matriks perbandingan berpasangan, di sini ada baris dan kolom, gitu ya. Barisnya di sini ada baris yang menunjukkan masing-masing kriteria, baris soft skill, motivation, dan kompetensi maksud saya. Kemudian kolomnya soft skill, motivation, dan kompetensi juga. Kemudian cara mengisi angka di dalam sini adalah kalau untuk diagonalnya itu nilainya pasti sama semua, 1 semua. Karena kalau kita bandingkan soft skill dan soft skill itu kan berarti 1 sama nilainya, motivation 1, kompetensi 1. Nah, kemudian dari hasil isian ini kita masukkan ke matriks perbandingan berpasangan. Antara soft skill dengan motivation itu skornya di sini adalah lebih penting yang soft skill 3 dengan skor 3 atau nilainya 3. Maka di sini soft skill dengan motivation kita tulis angka 3. Kemudian antara soft skill dengan kompetensi condong ke arah kompetensi dengan nilai 5. Maka di sini yang dituliskan karena condongnya ke kanan, maka yang kita tuliskan adalah nilainya 1/5. Atau cara membacanya berarti soft skill 1/5 lebih penting dari kompetensi. Seperti itu. Kemudian antara motivation dan kompetensi nilainya 9 di sebelah kanan. Berarti yang kita tuliskan di sini motivation dengan kompetensi adalah 1/9 karena nilainya di sebelah kanan. Atau berarti motivation itu 1/9 lebih penting dari kompetensi. Jadi kalau nilainya di sebelah kanan kita pakai 1/4. Kalau nilainya sebelah kiri langsung kita tuliskan sesuai dengan nilai yang ada di kuesioner. Nah, kemudian bagian bawah di sini, bagian bawah matriks yang di bawah sini, ini karena sifat matriksnya adalah reciprocal matriks, jadi tinggal kita balik aja. Soft skill dengan motivation tadi nilainya 3, maka motivation dengan soft skill nilainya adalah 1/3.
Kita balik. Soft skill dengan kompetensi kita dinilainya 1/5, maka kompetensi dibanding soft skill nilainya adalah 5. Motivation dengan kompetensi kita dinilainya 1/9, maka kompetensi dengan motivation nilainya adalah 9. Kita balik. Kemudian untuk kuesioner perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Ini misalnya hasil isian untuk kuesioner alternatif berdasarkan kriteria soft skill yang diisi oleh Direktur Keuangan. Jadi kita bandingkan soft skillnya antara A dan B, A dan C, dan B dan C. Hasil isian kuesionernya seperti ini, kita terjemahkan ke dalam matriks perbandingan berpasangan, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini antara soft skillnya A dan soft skillnya B, si responden mengisinya di sini nilainya 3, arahnya condong ke kiri 3, maka di sini kita isikan antara A dan B nilainya 3. Kemudian kita bandingkan A dengan C, condongnya ke C, nilainya 5. Karena condongnya ke kanan, maka di sini A dibandingkan dengan C itu 1/5, atau A berarti 1/5 lebih penting dari C. Karena kan condongnya ke kanan, lebih penting yang C. Kemudian yang B juga sama. Di sini diisikan skornya nilainya 6, itu condongnya ke kanan atau ke C. Maka di sini B dengan C kita tulisnya 1/6. Kemudian ini yang diagonal 1, 1 semua, yang bagian bawah di sini karena resiprokal matriks maka nilainya adalah kebalikannya. Jadi jika A dan B itu sini nilainya 3, maka B dengan A nilainya 1/3. A dengan C nilainya 1/5, maka C dengan A nilainya 5. B dengan C nilainya 1/6, C dengan B nilainya 6. Begitu juga dengan yang untuk alternatif berdasarkan kriteria motivation. Berarti kita bandingkan antara motivasinya A dengan B, motivasinya A dengan C, motivasi B dengan C. Kemudian ini hasilnya seperti ini, diterjemahkan ke matriks seperti ini. Nah, yang terakhir adalah ini yang kuesioner perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria kompetensi. Ini berarti dibandingkan antara kompetensinya A dan B. Kompetensi A dengan C, kompetensi B dengan C. Dan dimasukkan ke matriks, caranya sama dengan yang tadi. Kemudian setelah itu, misalnya dari 3 anggota penilai tadi sudah mengisi kuesioner perbandingan berpasangan untuk kriteria. Ini hasil rekap dari matriks perbandingan berpasangan untuk setiap penilai. Ini punya Direktur Keuangan, ini penilaiannya Direktur Utama, kemudian ini penilaian dari manajer keuangan yang lama. Nah, dari ketiga matriks perbandingan berpasangan kriteria ini, kita lakukan rata-rata dengan menggunakan fungsi geomin. Jadi kalau kita menggunakan Excel, kita bisa gunakan fungsi sama dengan geomin, kemudian kita pilih sel-sel yang akan kita pilih untuk dilakukan rata-rata. Kalau mau menggunakan manual, itu bisa dengan rumus sama dengan akar dari N, Y1 kali Y2 kali Y3 sampai dengan kali YN. Nah, misalnya di sini saya menggunakan fungsi geomin. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi kalau pakai fungsi geomin, kita pakai di Excel. Misalnya di sini saya ingin melakukan rata-rata untuk perbandingan antara soft skill dengan soft skill dari ketiga penilaian ini. Berarti di sini saya tuliskan di Excel sama dengan geomin. Itu ya, tuliskan sama dengan geomin bla 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 gitu ya. Kurung buka. Di sini soft skill dengan soft skill nilainya 1. Kemudian koma ini juga 1, ini pasti 1 semua ya karena dia di diagonal. Kemudian ini juga 1. Ini sama dengan hasilnya adalah 1. Kemudian misalnya yang ini aja deh, ini antara soft skill dengan motivation. Kita gunakan fungsi geomin di Excel. Misalnya geomin bla 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 kurung buka, antara soft skill dengan motivation untuk Direktur Keuangan adalah 3, koma, kemudian yang penilaiannya Direktur Utama
soft skill dengan motivation adalah 2. Kemudian penilaian manajer keuangan lama soft skill dengan motivation adalah 3. Sama dengan Geomin 3,2,3, hasilnya adalah 2,62. Begitu seterusnya untuk semua nilai akhirnya. Jadi dari 3 matriks menjadi setelah dirata-rata menjadi 1 matriks saja untuk yang perbandingan berpasangan kriteria. Nah, kemudian untuk yang matriks perbandingan berpasangan lainnya, jadi misalnya hasil akhir dari rata-rata Geomin dari ketiga anggota tim penilai untuk setiap matriks perbandingan berpasangan adalah sebagai berikut. Jadi ini tadi hasilnya ya, yang kriteria dari 3 penilai tadi jadi 1 matriks tunggal. Kemudian ini misalnya juga sudah di rata-rata penilaian matriks perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria soft skill. Sudah dilakukan rata-rata Geomin untuk 3 penilai, hasilnya seperti ini. Ini juga sudah dilakukan rata-rata dari 3 penilai, hasilnya seperti ini. Ini juga sudah dilakukan rata-rata dari 3 penilai, hasilnya seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah matriksnya itu sudah di rata-rata semua. Matriks perbandingan berpasangan kriteria, matriks perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria soft skill, matriks perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria motivation, dan berdasarkan kriteria kompetensi. Ini sudah gabungan dari 3 penilai tadi, sudah di rata-rata dan Geomin. Nah, setelah itu baru bisa kita lakukan perhitungan dengan AHP. Yang pertama adalah kita lakukan perbandingan berpasangan dan menghitung lambda max dan W atau bobotnya. Jadi yang di awal yang kita hitung di sini adalah untuk matriks perbandingan berpasangan yang kriteria yang ada di level 1. Yang ada di level 2 maksud saya. Level 2 terhadap level 1. Ini tadi hasil akhirnya ya dari Geomin tadi. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan menggunakan AHP. Ini hasil matriksnya tadi yang sudah di rata-rata. Kemudian di sini kita gunakan normalized column. Caranya untuk normalized column adalah di nilai matriks perbandingan berpasangan ini kita lakukan penjumlahan atau cari nilai totalnya dulu masing-masing kolom ini, kolom soft skill, motivation, dan kompetensi. Nah, untuk normalized column di sini 0,166 ini didapatkan dari 1 dibagi 6,02. Kemudian 0,38 dibagi dengan 6,02 hasilnya 0,063 dan seterusnya. Sehingga ini hasil dari normalized column itu setiap kolom apabila dijumlahkan itu nilainya pasti sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian kolom selanjutnya di sini adalah normalized weight atau W atau bobotnya dari masing-masing kriteria. Didapatkan dari kita cari rata-rata hasil normalized column di tiap baris. Jadi 0,181 ini dapatkan dari rata-rata dari 0,166 plus 0,214 plus 0,164 dibagi 3. 0,078 juga begitu, dari 0,063 ditambah 0,081 ditambah 0,09 dan seterusnya. Sehingga untuk normalized weight ini ketika dijumlahkan itu juga totalnya adalah 1. Kolom terakhir adalah nilai eigenvalue atau lambda I. Nah, cara mendapatkan nilai lambda I untuk setiap barisnya ini dari jadi misalnya ini 3,027 itu didapatkan dari 1, jadi matriksnya di sini, matriks perbandingan berpasangan awal tadi 1 dikalikan dengan 0,181 ditambah 2,62 dikali 0,078 ditambah 0,22 dikali 0,741 dibagi dengan 0,181 sama dengan 3,027.
Kemudian misalnya yang 3,021 itu didapatkan dari 0,38 dikali 0,181 ditambah 1 dikali 0,078 ditambah 0,12 dikali 0,741 dibagi 0,078 baris kedua. Untuk yang 3,047 itu berarti dari baris ketiga matriks ini ya, 4,64 dikalikan dengan 0,181 ditambah 8,65 kali 0,078 ditambah 1 kali 0,741 dibagi dengan 0,741 baris ketiga. Untuk detailnya mungkin nanti bisa dibaca di materi slide. Kemudian nilai lambda max di sini adalah rata-rata dari setiap eigenvalue. Jadi 3,027 ditambah 3,021 ditambah 3,047 dibagi 3 sehingga lambda maxnya 3,03. Nah, sehingga dari perhitungan tadi kita dapatkan bahwa nilai bobotnya atau W-nya untuk masing-masing kriteria adalah ini yang dilingkari merah. Soft skill 0,181 bobotnya, motivation bobotnya 0,078, kompetensi bobotnya 0,741. Atau dengan kata lain, berdasarkan hasil pengolahan data ini, yang paling dipertimbangkan di dalam pemilihan manajer baru adalah kriteria kompetensi dengan bobot terbesar sebesar 0,741 atau 74,1%. Nah, kemudian selain mencari nilai bobot, di sini kita perlu melihat nilai konsistensi rasionya. Untuk menilai konsistensi rasio, ini kita gunakan rumus CI dibagi RI. CI-nya itu didapatkan dari lambda max dikurangi N dibagi N-1. Lambda max-nya 3,03, N-nya itu ukuran matriksnya, karena ukuran matriksnya 3 kali 3, maka N-nya 3, dibagi dengan N-1, dibagi 3-1. Ini nanti ketemu CI-nya, kemudian dicari CR-nya dari CI per RI. Nah, nilai RI ini tergantung dari ukuran matriksnya. Karena ukuran matriksnya ini adalah 3 kali 3, karena kriterianya 3, maka RI-nya adalah 0,58. Untuk N3, RI-nya 0,58. Sehingga didapatkan CR-nya itu adalah 0,026. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa syarat bahwa model tersebut dapat diterima adalah nilai CR kurang dari 0,1. Karena CR-nya 0,026 kurang dari 0,1, maka model dapat diterima dengan bobot masing-masing kriteria seperti ini tadi. Ini untuk yang nilai bobot kriteria. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk matriks perbandingan berpasangan pada elemen level 3 atau alternatif terhadap setiap kriteria di level 2. Jadi tadi matriks perbandingan berpasangan yang pertama itu kan yang kriteria. Nah, sekarang ini untuk matriks perbandingan alternatif berdasarkan kriteria soft skill. Kita hitung bobotnya, caranya sama dengan yang tadi. Selain cari bobotnya, kita juga cari nilai CR-nya atau konsistensi rasionya. Nah, berdasarkan hasil olah data ini, kita tahu bahwa untuk calon A, jika dilihat dari soft skill-nya, itu nilainya atau bobotnya sebesar 0,201. Kemudian calon B, bobotnya 0,091, calon C, bobotnya 0,707. Jadi kalau dilihat dari sisi kriteria soft skill-nya, maka yang paling besar bobotnya atau yang paling baik itu adalah yang calon C, karena dia bobotnya paling besar 0,707. Nah, ini yang disebut dengan local weight atau bobot lokal, hanya berdasarkan satu kriteria saja, yaitu soft skill. Kemudian, nah ini urutannya adalah C, A, dan B, hanya berdasar kriteria soft skill, dari yang bobotnya terbesar sampai yang terkecil. Setelah itu, selanjutnya caranya sama. Kalau tadi alternatif berdasarkan kriteria soft skill, sekarang berdasarkan kriteria motivation.
Ini hasil matriks perbandingan berpasangannya yang sudah dirata-rata dengan geomin. Jadi berdasarkan penilaian 3 orang tadi, kemudian dihitung, ketemu bobotnya adalah untuk yang A, dilihat dari kriteria motivation, dia bobotnya 0,265. Dari kriteria motivation untuk B bobotnya 0,0796, yang C sebesar 0,655. Nah, berarti berdasarkan kriteria motivation untuk ketiga alternatif yang dipilih secara berurutan itu adalah C, A, dan B. Yang paling besar itu kan dia bobotnya yang C, kemudian calon A, kemudian terakhir calon B. Nah, yang terakhir ini local weight atau bobot lokal untuk setiap alternatif berdasar kriteria kompetensi. Caranya sama, kalau berdasarkan kriteria kompetensi, urutannya yang paling baik adalah B, A, kemudian C. Gitu. Nah, ini sudah semua ya dari 4 matriks tadi. Yang terakhir, kita buat ringkasannya. Ini tadi kriterianya ada 3, soft skill, motivation, dan kompetensi. Kemudian ini adalah bobot kriterianya yang pertama kali kita hitung tadi. Bobot kriteria yang paling besar itu di bagian kompetensi, 0,741. Nah, kemudian ini adalah bobot lokal dari setiap alternatif berdasarkan tiap kriteria. Ini kita ringkas, kita lakukan rekap di sebelah sini. Jadi ini kalau alternatifnya A, B, C berdasarkan kriteria soft skill, bobotnya ini tadi yang seperti kita hitung. 0,201, 0,092, dan 0,707, dan seterusnya. Nah, tahapan terakhir kita lakukan perhitungan global weight atau bobot global. Jadi kalau bobot lokal tadi itu hanya menilai bobot hanya berdasarkan satu jenis kriteria saja. Jadi berdasar soft skill saja, berdasar motivation saja, dan berdasar kompetensi saja. Nah, kalau global weight berarti menilai alternatif keputusan tadi dari calon A, B, C berdasarkan 3 kriteria. Caranya adalah, misalnya kalau untuk menghitung bobot global calon A itu berarti diperoleh dari bobot kriteria, bobot masing-masing kriteria dikalikan dengan bobot lokal alternatif berdasar masing-masing kriteria, kemudian dijumlah. Jadi untuk bobot global A itu sama dengan 0,181 dikali 0,201 ditambah 0,078 dikali 0,265 ditambah 0,741 dikali 0,324. Itu global weight yang A. Kemudian yang B dan C caranya juga sama. Nah, ini adalah hasil global weight untuk A, B, dan C. Tadi A hasilnya 0,297, B 0,458, C 0,245. Total global weight untuk masing-masing alternatif ini pasti sama dengan 1. Berarti dapat disimpulkan dari hasil terakhir ini, dari hasil global weight, bahwa dengan mempertimbangkan 3 kriteria ini, alternatif keputusan yang sebaiknya diambil itu adalah memilih calon B karena dia memiliki bobot yang paling besar berdasarkan ke semua kriteria. Nah, bobotnya dia adalah 0,458, lebih besar dari bobotnya si calon A dan calon C. Seperti itu.